Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada seluruh teman-teman yang hadir pada kegiatan sore yang berbahagia ini. Terima kasih juga yang sudah bergabung di Zoom meeting kita. Yang amat sangat berbahagia tentu penulis buku kita, Dr. Siddiq Jatmika. Terima kasih atas kehadirannya. Dan pembedah kita, Bapak Zahrul Anam MSI. Terima kasih Pak Zahrul sudah hadir. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita mulai, kita kenal dulu sebenarnya Pak Siddiq merupakan salah satu dosen HIUMY yang sangat produktif. Beliau menulis berbagai isu sosial, politik, ekonomi, dan bahkan juga hal-hal yang berhubungan dengan konteks realitas sosial. Saya masih ingat ada bukunya, ya, mukena buat mas-mas. Itu kejadian nyata, ya, di mana kemudian bagaimana nasib mereka yang mas-mas tapi pakai mukena gitu. Saya ingat terakhir bedah buku sama beliau waktu saya masih seumuran Anda, ya, masih semester 4 kalau saya nggak salah. Ya. Itu geng remaja di Yogyakarta, bicara dari Joksin gitu ya, ada Joksin, kemudian Kisruh gitu ya, terus ada Oestat ya, bahkan ada Mokondo, macam-macam ya, jenis ya nama-nama geng yang unik. Tapi pada sore yang berbahagia ini, teman-teman sudah bisa melihat di flyer kita buku beliau, ya, bisa Anda perhatikan di sini ya, Indonesia Raktai, The Journey Relations from Close and Happy Historical Ties to Strategic Partnership, yang beliau tulis bersama anaknya. Wah, hapus dulu dong buat beliau ya. Jadi kalau buah mangga nggak jatuh jauh dari pohonnya. Ya, kalau kejauhan berarti ada yang nyolong, ada yang bawa kabur gitu. Tanpa berpanjang lebar, ya kami berikan waktu buat Dr. Siddiq Jatmika untuk menyampaikan sebenarnya apa yang mau disampaikan dari buku ini. Apa yang melatar belakangi Pak Siddiq merasa ini harus saya tulis gitu. Tanpa berpanjang lebar, beri aplaus dong buat beliau. Ya. Ya, saya sudah siapkan PowerPoint juga. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan yang sangat kami muliakan. Jadi mula pertama kita bersyukur atas terbitnya buku ini. Ini kira-kira, ini buku saya ke-52 Pak. 52 ya, Alhamdulillah. Karena saya menjadi dosen di sini mulai tahun 93 ya, mulai cerita buku ini sebenarnya. Saya lulus S1 tahun 92, terus berarti saya sudah hampir 27 tahun ya. Jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan rata-rata saya setiap tahun menulis 2 buku. Ya, dan ini insya Allah buku saya yang ke-52. Nah, tentu saja kita mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan, cik abang, cik adik, Kang Mas Mbak Yu yang hadir di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bil hadir, maupun tuan-tuan, puan-puan yang lewat Zoom meeting ataupun online ya, bil gaib kalau bahasa Arabnya. Jadi ya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada pihak-pihak ya, misalnya Pak Dr. Sugito selaku Kepala Program Studi Hubungan Internasional dan segenap para kaki tangan ya, kalau bahasa Malaysia kaki tangan ini dosen-dosen di Prodi HI, ada Pak Yahrul Anam ya yang di sebelah kiri saya nanti akan bertindak selaku penanggap, dan Pak Imam Mahdi yang telah nanti akan menghantar. Kemudian juga saya perlu menyebut beberapa pihak yang hadir lewat Zoom meeting ya, antara lain perwakilan para mahasiswa Thailand yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nanti kita berikan kesempatan juga kepada Miss ya, Sukaina Matman ya, ini asal Hatyai dari Thailand Selatan ya. Nanti kalau sudah dimungkinkan kita berikan kesempatan karena materi sudah kita share ya. Jadi tuan-tuan, puan-puan sudah bisa membaca. Kemudian komunitas mahasiswa pecinta budaya dan bahasa Thailand
namanya Thailand Enthusiasm. Jadi itu Pi ya, bahasa Thailand Pi Kak itu. Ya, Pi Yusuf ya, kalau tadi Nong Sukaina Matman ya. Kemudian rekan-rekan dari Malaysia ada Dr. Suyatno Ladiki, ini dari University Sultan Zainal Abidin Terengganu Malaysia ya, karena ini negeri itu berbatasan dengan Thailand, dengan Patani ya. Kita akan meminta nanti beliau kalau ada waktu untuk ya menyampaikan komentar, karena terutama bagaimana persepsi rakyat Malaysia ya terhadap upaya pemerintah Malaysia melalui MOU Kuala Lumpur tahun 2013 yang memberi fasilitas ya, memfasilitasi proses perdamaian yang sekarang sudah hampir 10 tahun ya. Saya termasuk orang yang mendorong-dorong sudah 10 tahun penyelesaian yang jelas gitu ya. Kemudian nanti kalau dimungkinkan juga tuan-tuan dan puan-puan ini saya mengalu-alukan pula komentar dari University Malaysia Sabah di Kota Kinabalu, Malaysia Timur, Dr. Rami Dolah dan kawan-kawan ya, nanti kalau dimungkinkan. Kemudian juga rekan kita dari Filipina, ini dari Sekolah Indonesia Davao ya di Filipina Selatan, ada Bapak Nanang Sumanang, ini wakil kepala sekolah ya, Sekolah Indonesia di Davao. Nanti kalau sudah bisa hadir, mohon juga bisa memberikan komentar. Ibu Dr. Tengku Irmayani, ini Universitas Sumatera Utara, ini sahabat saya waktu S2 ya tahun 98. Kemudian ini sarjana kedokteran hewan, ini dari Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gajah Mada, Universitas Gajah Mada ya, di Yogyakarta, ini sahabat saya tahun 90-an. Ya, kemudian tentu acara ini dihadiri juga oleh Kedutaan Besar Thailand di Jakarta. Jadi Royal Embassy Thailand ya, thank you for your attention for this session. The Embassy of Royal Thai send the staff ya to join to this session, karena pada saat ini para Royal Thai itu sekarang sedang rapat kerja di Jakarta, karena duta besar baru akan ditempatkan di Thailand. Tapi Miss Prani Prasom ya, Minister Counselor kemarin menyampaikan kepada saya salam untuk semua peserta, dan ini akan direkam ya oleh diplomat kedutaan dari Thailand, dan insya Allah buku ini alhamdulillah sudah sampai ke kedutaan Thailand 5 hari yang lalu. Jadi ini sudah dibaca para diplomat di kedutaan Thailand ya. Saya kirim 10 eksemplar dan sudah didiskusikan di antara mereka ya. Saya nggak tahu apakah masuk dalam rapat kerja isinya nanti. Nah, karena itu nanti juga di akhir ya kita sediakan 5 buku bagi penanggap yang bil hadir di sini ya, nanti untuk memberikan tanggapan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, puan-puan dan para jemputan semua yang kami alu-alukan ya. Jadi buku ini kita susun, mungkin Anda bisa lihat next Kak di slide-nya. Jadi saya akan tampilkan foto saya waktu masih tampan ya, tahun 93. Ya, jadi bawa lagi ya. Next saja, next. Nah, ini sejarah bermula. Jadi when I still 23 years ya, I'm still handsome. I invited by Royal Thai government to join to youth student Asia Pacific Youth Student Association, yeah, and then we come to Bangkok, the central of Thailand, and then to northern area ya, Chiang Mai, Chiang Rai. Jadi ini foto saya pertama kali tahun 93, saya ke Thailand dan bertemu dengan ya itu risiko orang tampan kan, biasalah itu apa gadis-gadis ya minta foto bersama saya. Jadi itu awal perjumpaan saya dengan Thailand ya, dan di situ saya di Bangkok bertemu selain dengan delegasi se Asia Pasifik, saya ketemu dengan rekan-rekan Thailand
bukan hanya di Bangkok ya, tapi mereka juga bukan hanya orang Siam, tapi juga ketemu orang-orang Thailand yang minoritas di perbatasan Myanmar dengan Laos dan Cina. Ini orang Karen. Ya, kemudian di waktu pertemuan di Bangkok kami ketemu, nah ini blessing in disguise-nya di situ. Di belakang saya ini ada orang dari Orenayu, sana menyebut Orenayu itu orang Melayu, Patani. Jadi dia bilang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus dia berbicara dalam bahasa Melayu baku, memperkenalkan, Assalamualaikum, apakah Anda betul dari Indonesia? Ya, saya betul. Ya, insya Allah gitu. Terus dia memperkenalkan saya dari wilayah selatan ya. Dia bilang, Orenayu, saya ini orang Melayu dari selatan dan saya Muslim. Ya, itu perjumpaan saya pertama dengan orang Patani di Bangkok. Nah, setelah itu sepulang dari Thailand, saya sudah di kampus ini, saya kebetulan dosen baru ya di kampus ini dan bertemu dengan 4 mahasiswa asal Thailand yang sudah mulai belajar di sini. Jadi tahun 93 itu di kampus kita sudah mulai ada anak-anak dari selatan ya, itu belajar di kampus kita. Dan kemudian sejak itulah kemudian saya diminta menjadi penasihat ya, advisor anak-anak Patani itu sampai hari ini. Jadi sekira hampir 30 tahun ya. Jadi besok tahun depan ini kira-kira 30 tahun. Nah, ini that is our time to celebrate long long ties ya, emotional ties. Jadi nah, bagi saya tentu saja ya 30 tahun itu waktu yang cukup untuk mengenal ya, dan kemudian ya kalau mengenal maka menyayangi. Jadi saya ini sudah kalau bahasanya cinta saya kepada orang Thailand udah terlampau dalam gitu ya. Nah, nah cintaku sudah terlampau dalam. Ya saya ketemu pemerintah. Hanya saja ini saya kan agak tersandera juga dalam cinta segitiga yang agak rumit gitu kan. Jadi kebetulan pemerintah Thailand ya, ini kan ada bagian selatan, sebagian rakyatnya masih pengen merdeka. Nah, ini dan kebetulan sebagian yang ingin merdeka saya 30 tahun bersama mereka. Ini jadi itu sometimes difficult for me ya. Jadi susah saya kalau seperti pantun 1 atau 2 pilih aku atau dia gitu loh. Jadi kan susah saya. Jadi kalau orang pemerintah Thailand mengira saya ini, mereka tahu ya, intelijen mereka tahu lah gitu ya. Saya sudah 30 tahun dengan mereka, sebagian anak-anak saya kalau pulang ya mungkin masih rajin bikin bom gitu kan, masih iya. Jadi mereka mengira saya ini kayak Osama bin Laden gitu loh. Ya, jadi mereka dulu membayangkan saya pakai jenggot panjang, pakai gini kan. Nah, jadi saya makanya 3 tahun yang lalu waktu duta besar Thailand telepon kepada saya beliau bilang, Pak Sidik, saya pengen ketemu Pak Sidik langsung ya, 4 mata waktu itu ke Yogyakarta. Saya nggak pernah kenal dengan beliau, ya tapi saya tahu bahwa ya kira-kira intelijen Thailand ngertilah nama saya dari organisasi itu. Karena anak-anak ini kalau pulang masih sebagian masih rajin ya pengen merdeka, ya kadang-kadang ada yang bikin bom gitu. Jadi, nah waktu itu saya terangkan bahwa saya memang ya tidak mungkin saya mengatakan tidak kenal mereka. 30 tahun ya itu sudah 2 generasi ya. Jadi saya itu dengan anak-anak Thailand itu sudah 2 generasi. Jadi ada mahasiswa baru ya 3 tahun yang lalu datang, "Pak, saya ini putranya Bapak itu," gitu kan. Ya bapak saya itu sahabatnya Pak Sidik di tahun 90-an. Jadi saya dengan orang Thailand itu sudah 2 generasi. Maka juga tidak mungkin saya mengatakan saya nggak kenal mereka gitu ya. Jadi ya saya ngerti ya, saya ngerti, bahkan terus terang saja 3 tahun yang lalu itu aktivis dari Barisan Revolusi Nasional BRN, nah itu salah satu faksi yang ingin merdeka di Patani itu datang ke rumah saya ya. Beliau mengatakan yang pertama mengucapkan terima kasih Pak Sidik sudah 25 tahun bersama anak-anak Patani gitu ya. Ya pekerjaan saya sebenarnya sederhana, saya nggak pernah ngajari mereka bikin bom apa ya. Paling mereka itu kalau kehabisan visa biasanya kan
perpanjangan visa kan 3 bulan, 6 bulan itu loh. Perpanjangan visa kan harus bayar. Yang kedua itu kadang-kadang mereka ada yang anak muda jatuh cinta menikah. Nah saya ini jadi saksi pernikahan, gitu-gitu aja. Pekerjaan saya nggak pernah ada training bikin denotator gitu kan. Ya saya kepada Pak Dubes saya sampaikan bahwa ya saya melakukan tugas humanitarian aja lah gitu ya. Bahwa kemudian mereka punya aspirasi, ya saya ngerti juga, saya ngerti yang mereka pikirkan, kira-kira gitu ya, 30 tahun. Tapi that is not my matters ya. Your problem integration, national integration, that is not our matters. Jadi, nah karena itu ini saya tulis sebagai istilah saya, pernyataan terbuka saya, nanti biar pemerintah Thailand juga ngerti bahwa saya, walaupun saya sedekat mereka, saya ini akademisi. Dan saya sampaikan, kita ini orang Muhammadiyah, ya, bersama Nahdlatul Ulama, kita berprinsip Darul Ahdi wa Syahadah. Jadi Muhammadiyah itu adalah organisasi yang didirikan, yang pertama untuk bangsa Indonesia, citizen Indonesia. Yang kedua, Muhammadiyah itu prinsipnya kalau bahasa kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Prinsip utama mendirikan Muhammadiyah adalah kita berdakwah. Ad-dakwah wa tarbiyah kan gitu. Kita melakukan dakwah. Nah, supaya dakwah kita lancar, ya kita harus punya komunikasi yang baik dengan penguasa manapun di negeri ini. Jadi Muhammadiyah berprinsip kita tidak akan beroposisi apalagi memberontak buhot ya terhadap penguasa ini. Saya sampaikan kepada mereka. Nah, karena itu buku ini nanti ya isinya kurang lebih saya bercerita bahwa hubungan Indonesia dengan Thailand itu sudah lama, ya bahkan untuk menggambar kata close saja tidak cukup. Close itu kan dekat, di atasnya warm itu hangat. Nah sekarang hubungan Indonesia dengan Thailand itu dalam bahasa itu happy relation. Jadi more than close, more than warm. Ini sudah happy, jadi mungkin lebih mirip seperti Inggris dengan Amerika, Inggris dengan Australia. Jadi ini untuk menggambarkan, karena kebetulan hubungan Indonesia dengan Thailand secara resmi kan sudah 70 tahun ya kemarin ya, 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu itu 70 tahun hubungan formal Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand. Tapi sebelum ada Indonesia ada Nusantara, mereka juga ada Siam. Jadi kita sudah punya hubungan panjang, itu yang pertama. Yang kedua, karena konsekuensi hubungan panjang, maka di Thailand sana itu banyak situs-situs yang berbau-bau Indonesia. Jadi nanti kalau Anda bertandang ke Bangkok, ya jangan kaget, di situ ada Kampung Jawi, ya Kampung Jawa. Di situ ada memang orang-orang keturunan Jawa yang sudah hadir di masa Rama keempat. Ya Rama keempat itu ayahnya Chulalongkorn. Chulalongkorn itu Rama kelima. Jadi itu tahun 1870-an Raja Thailand itu berkunjung ke Jawa, termasuk ke Borobudur, ke Jogja. Kemudian dia melihat orang Jogja ini kan pandai bercocok tanam, kemudian merawat ukir-ukiran gedung gitu ya. Nah kemudian itu Raja Thailand itu membawa beberapa orang Indonesia yang asli dari Yogyakarta, dari Jeporo itu dibawa ke Bangkok sana dan menjadi abdi dalem. Ya jadi menjadi memang dia di kerajaan Thailand untuk merawat itu ya. Kemudian yang berikutnya ya generasi-generasi berikutnya itu termasuk keturunan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, jadi pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu punya beberapa putra. Salah satu putranya namanya Kiai Irfan. Jadi Kiai Irfan itu tahun 1924 itu dikirim belajar lah ya, naik haji ke Mekah Madinah, kemudian belajar di Pakistan. Nah, pada waktu di Pakistan beliau pengen pulang ke tanah air, ke Kauman, ke Yogyakarta, tapi kan tahun 50-an Yogyakarta sedang chaos ya karena dikuasai Belanda. Betul. Maka kemudian Kiai Irfan itu mengalihkan tujuannya kemudian ke Bangkok dan diambil menantu oleh orang Bangkok. Nah, Kiai Irfan inilah yang kemudian punya putra namanya Dr. Vinay Dahlan, itu di Halal Science Center yang beliau sangat terkemuka untuk membangun label halal ya, Muslim friendly di sana. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ya konsekuensi kita dekat dengan Thailand, banyak situs-situs Thailand itu ada di Yogyakarta.
Yang paling gampang di bahasa ya. Nah, di Thailand itu kalau pakai Bangkok, Siam gitu mesti ya kan, jambu Bangkok, ayam Bangkok gitu kan. Di sini wah, wah cewek ini Bangkok. Ya seksi lady itu kan seksi lady itu bahasanya Bangkok tenan bocah itu tadi. Itu untuk mengatakan high quality ya. Nah, jadi ada banyak ya, termasuk juga persamaan bahasa karena kita menggunakan bahasa Sanskerta dan Buddha itu kayak misalnya selamat malam kan ratri ya. Ratri swadikap ya, ratri kan malam ya. Ya memang itu bahasa Jawa juga ratri kan gitu. Ya, kalau watu ya, wat. Nama candi kan dalam bahasa Thailand wat, Angkor Wat. Wat itu dalam bahasa Jawa, watu itu kan batu. Ya, watu. Orang Bali bilang batu, watu juga kan. Jadi watu, jadi sama. Candi itu watu. Jadi di sini makanya di buku itu saya sampaikan ya. Dan yang terakhir kita menyampaikan alternatif kalau pengen proses perdamaian ya di Thailand Selatan nanti bisa kita sampaikan ya. Pemerintah Indonesia prinsipnya kita tidak akan mengambil alih inisiatif Malaysia ya karena sudah berjalan Memorandum of Understanding Kuala Lumpur tahun 2013, maka yang bisa kita lakukan adalah mengakselerate ya, lubrikan ya, mempercepat gitu ya. Ya kita mengusulkan comprehensive and sustainable peace ya, in the southern Thailand. Saya kira begitu. Kopkun kerap matur nuwun. Iya, sami-sami Pak Sidik Jatmiko. Beri aplaus dong buat Pak Sidik. Ya. Kita tadi dengar kisah cintanya ya yang terbagi dua antara pemerintah dengan orang-orang dari selatan begitu. Nah, selanjutnya kita akan mendengar bagaimana sebenarnya Mas Zahrul Anam sebagai penanggap melihat buku ini sebenarnya apa nih? Sisi kelebihannya yang kemudian pantas untuk halayak ramai untuk membacanya gitu. Tidak hanya mahasiswa tapi juga akademisi dan juga mungkin masyarakat umum yang punya sense terhadap Thailand begitu. Pada Mas Zahrul kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan selamat dulu kepada Pak Sidik Jatmiko atas terbitnya buku baru. Ini buku yang ke-52 ya, beliau mengatakan seperti itu. Jadi Pak Sidik Jatmiko ini adalah salah satu dosen HI, aset yang sangat produktif dalam menulis buku. Secara pribadi saya punya pengalaman menulis buku dengan beliau, judulnya Kauman Undercover. Ya, kalau masih ingat ya, Muhammadiyah Undercover. Kauman Pak, Kauman Undercover. Kauman Muhammadiyah Undercover. Kalau tidak salah setelah itu Pak almarhum Adabi Darban menulis. Jadi beliau karena seorang sosiolog, seorang ilmuwan HI, seorang wartawan, dan saya kira juga seorang budayawan. Gitu. Jadi sentuhan tulisannya itu memang menarik gitu ya. Nah, saya diminta sebagai pembedah ya, it is honor for me to be here ya, sebagai pembedah. Jadi sebetulnya saya juga agak nervous ya membedah buku Pak Associate Professor itu ya. Oleh karena itu izinkan saya untuk membedahnya dari sisi bibliographic approach. Ya, bibliographic approach itu adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk melihat tren sebetulnya ya, melihat tren artikel yang ditulis di jurnal yang bereputasi seperti Scopus. Nah, biasanya kita menggunakan itu. Dan kita menggunakan bibliographic approach itu biasanya untuk menganalisis artikel yang jumlahnya itu ratusan, 200, ya 100 gitu. Yang datasetnya itu panjang begitu ya. Nah, kemudian saya juga menggunakan cara yang serupa gitu untuk membongkar. Kebetulan saya diberikan soft copy ya, bukan printed copy. Sehingga alhamdulillah saya bisa melakukan research ya. Saya melakukan research dalam melakukan pembedahan. Ya, saya research gitu ya. Jadi mohon maaf Pak Sidik ini karena associate professor ya. Jadi saya harus kelihatan serius ya. Oke. Nah, kemudian muncul itu di dalam data
angka, data statistik, artinya wujud fisiknya kita bisa lihat di PowerPoint ya. Itu kelihatan kenapa kemudian Pak Sidik mengatakan saya terjebak dalam kisah cinta segitiga, itu kan bahasa-bahasa budayawan ya. Tetapi bahasa statistiknya gimana? Bahasa kuantitatifnya begini, muncul nggak muncul kok ternyata gitu. Mari kita lihat ya. Oke, bibliografik saya mulai dulu dari peta melihat tren yang ada di scopus.com ya. Mengapa scopus.com? Karena memang situs ini ataupun portfolio ini digunakan sebagai referensi bagi kalangan akademisi. Kita tunggu ya. Oke. Ya, presentasi saya. Belum ada? Oke, baik. Oke, nanti kalau bisa di-share nanti akan kita lihat ya. Begini, kalau Anda mengunjungi situs scopus.com gitu ya, nanti akan ada Anda memasukkan keyword ya. Masukkan aja keyword Indonesia and Thailand gitu ya. Dikasih tanda petik di belakang, di depan dan di belakangnya. Untuk apa? Untuk mengunci kata ini. Sebenarnya kita ingin tahu apa sih trennya kata ini kemudian muncul. Nah, ada banyak informasi sebenarnya yang tampil di situ. Hanya saya pilih beberapa saja, ya. Hanya saya pilih beberapa saja. Contohnya misalnya, saya ambil begini. Dari sekian banyak universitas yang menulis ataupun scholar atau sarjana yang menulis isu tentang Indonesia dan Thailand, yang dengan sangat mengejutkan ternyata lebih banyak nomor satunya ya, dan sampai nomor 5 kalau tidak salah. Nah ini dia, kalau bisa tampil, keywordnya Indonesia and Thailand, itu diberikan kata petik untuk mengunci, sumbernya scopus.com, dan dikunci atau dibatasi hanya jurnal saja. Nah, populasinya datanya itu 100 dokumen. Yang menariknya, seperti yang diungkapkan oleh Pak Asidik tadi menyebut-nyebut Malaysia, ternyata tulisan-tulisan atau artikel yang ditulis tentang isu Indonesia dan Thailand, nanti kita akan sampai ke Pak Asidik ya, itu lebih banyak ditulis oleh teman-teman dari UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, kemudian Chulalongkorn, ya. Indonesia itu di urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 ya, itu baru Universitas Indonesia. Nah kemudian kalau ada Pak Sidik dari UMG ini menjadi kalau masuk di Scopus ini bisa menjadi universitas swasta yang pertama yang bisa masuk di Scopus. Tapi ternyata dari sekian banyak afiliasi itu lebih banyak ditulis oleh Malaysia yang pertama, kemudian yang ketiga juga Malaysia, Universitas Putra Malaysia, Malaysia Perlis, Saint Malaysia gitu ya. Malaya gitu ya, Malaysia Terengganu gitu ya. Dan selainnya ada dari Chulalongkorn dan dari Konkan University. Indonesia masih belum banyak ya yang kemudian berkontribusi. Ini dari sisi afiliasi. Next Mas. Oke, kemudian dari sisi dokumen type ya, kemudian dokumen type yang di apa namanya diakomodir itu banyak lain artikel ataupun jurnal atau tulisan yang di luar Scopus. Tetapi yang di dalam Scopus tema ya. Tema-tema yang muncul, tren-tren yang muncul, yang ada di 100 artikel atau 100 tulisan ilmiah di Scopus. Nah, kalau Anda melihat, ya, ini terlalu kecil saya kira, nanti bisa dibagikan ya. Kalau ada warna merah, ada warna biru, ada warna hijau, warna merah ini adalah klaster yang pertama.
Fase pertama ini lebih banyak ditulis orang gitu ya. Yang paling besar itu yang ditulis yang biru itu. Ini kita menggunakan host viewer ya. Untuk melacak tema apa saja sih yang kemudian muncul ketika kita menuliskan keyword Indonesia dan Thailand gitu ya. Ada banyak sekali. Oke, kita next. Kita next. Oke, ini apa namanya tema-tema tadi yang muncul, kemudian kita lakukan persentase, ternyata yang tinggi itu ada human, ada female, ada Southeast Asia. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan persoalan humanity, persoalan kemanusiaan? Apakah ini kemudian ada hubungannya dengan persoalan perempuan yang berada di kawasan-kawasan konflik misalnya gitu kan sangat menarik sesungguhnya untuk digali atau dielaborasi. Nah, ini cukup tinggi ini elaborasinya 11%. Persoalan kemanusiaan juga cukup tinggi 19% di Thailand. Nah, kemudian kita geser ke sisi berikutnya. Oke, ini juga paling tinggi tentang economic growth ya, tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, ini apakah kemudian menyentuh wilayah-wilayah yang disebutkan oleh Pak Sidik tadi sebagai wilayah Thailand Selatan yang kemudian mengalami perbedaan mungkin dalam tingkat ekonomi dengan wilayah yang poor misalnya begitu. Nah, oke, selanjutnya Mas, next ya tentu saja ini yang next itu Thailand sama Indonesia yang paling tinggi ya. Ya, tentang decision making ini juga tinggi. Nah, decision making apa namanya pengambilan keputusan. Nah, ini Pak Sidik sedang menawarkan kepada pemerintah Thailand ya. I would like to offer ya something that's very meaningful ya to make a peace ya kira-kira begitu ya. Nah, karena decision makingnya mungkin bermasalah. Nah, ini menjadi sebuah apa ya? Saya kira sebuah area yang bisa kita elaborasi lebih lanjut. Ini tren yang ada di Scopus. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bukunya Pak Sidik ya. Nah, next Mas. Oke. Bukunya Pak Sidik kita lihat dengan menggunakan NVivo ya, dengan menggunakan software NVivo. Dengan saya menggunakan analisis namanya word cloud. Ya, semua kata-kata itu kemudian kita coba lihat mana yang paling besar frekuensinya muncul gitu ya. Kalau Anda lihat frekuensinya paling tebal ya itu di Indonesia ya, kemudian disusul oleh Thailand. Ya, kira-kira ingin mengatakan bahwa ada jejak loh Indonesia di Thailand gitu lah, kira-kira begitu. Kalau Anda lihat itu ada jejak Indonesia di Thailand. Indonesia tuh ya telah banyak dikenal oleh orang-orang di Thailand. Nah, kira-kira bukunya akan seperti itu. Nanti lihat, nanti ada artefak-artefak. Lalu yang kedua, kok ada bangsa Moro di sini tebal, ada Aceh. Kecenderungan dari buku ini ingin agar pemerintah dengan warga Thailand Selatan itu berdamai gitu. Karena sulit bagi Pak Sidik itu untuk memilih cintanya gitu ya. Sehingga ayolah akurlah gitu ya kira-kira gitu. Jadi buku ini ingin berpesan tentang pesan-pesan perdamaian. Nah, kira-kira. Nah, bagaimana sih kalau misalnya tanya bagaimana saya harus melakukan perdamaian? Ya lihat di template-nya bangsa Moro, lihat template-nya Filipina Selatan, lihat template-nya Aceh. Nah, di sini kan gede sekali ya Aceh dan bangsa Moro. Gitu. Nah, yang menarik nanti kita juga bisa ya mengelaborasi dari Pak Sidik Jatmika karena beliau kan budayawan ya. Budayawan. Nah, ini yang menarik apa? Yang menarik dari sini adalah kata cerita Panji. Ya. Cerita Panji itu apa? Nanti tanya sama Pak Sidik ya, cerita Panji. Nah, ini yang disebut sebagai local wisdom. Ya, local wisdom. Nah, beberapa hari yang lalu saya mengikuti sebuah seminar virtual yang diselenggarakan di Universitas Universitas Islam Internasional Indonesia, ya Universitas AAA. Nah, di sana ada narasumber, ya, yang mengungkapkan begini. Saya orang Filipina, gitu ya, mengungkapkan mengapa ASEAN ini, ya, sebagai organisasi regional itu dapat hidup berdampingan secara damai. Berbeda misalnya dengan organisasi yang lain, ya, misalnya OKI misalnya, OKI kan anggotanya juga berkonflik, ya.
tidak damai gitu. Liga Arab juga gagal. Ini kok patuh gitu ya, berkomitmen dengan Asian Way itu, non interference. Ya. Nah dia orang Filipina, Velmonte kalau nggak salah itu ya namanya. Saya agak lupa mengejanya gitu. Dia di ASEAN itu agak berbeda loh dengan Westphalian konsep yang ada di Barat gitu ya. Karena dia yang menawarkan di ASEAN itu ada yang namanya togetherness, ada yang namanya kebersamaan ya. Nah, cuma kebersamaan itu apa sih sebenarnya? Kebersamaan itu diikat oleh yang namanya local wisdom. Ada apa kebijaksanaan lokal gitu ya yang bisa diangkat. Ada tadi Pak Sidik menyebutkan kesamaan bahasa, kesamaan Pak budaya, bahkan kesamaan cerita gitu ya. Kesamaan cerita yang bisa dikapitalisasi menjadi sebuah local wisdom ya. Nah, disinilah letak budayawannya Pak Sidik gitu ya. Jadi ada cerita Panji. Cerita Panji itu kan ceritanya ada kisah cinta ya dua insan yang berbeda dari dua kerajaan yang berseteru kira-kira begitu ya. Jadi beliau ingin mengungkapkan bahwa meskipun ada dua wilayah yang berseteru, itu masih ada potensi untuk bisa damai dengan melakukan melting pot. Melting pot itu perkawinan campur gitu ya. Dan perkawinan campur itu dalam realitasnya itu dilakukan di NU Muhammadiyah gitu. Jadi kalau Anda di Kauman itu masih ada keluarga yang punya kerabat di Jombang ya. Itu biasa ya. Ini untuk perdamaian, persatuan ya. Untuk ukhuwah gitu. Nah, Pak Sidik mengungkapkan ini ada cerita yang bisa kita kapitalisasi menjadi bagian dari perdamaian cerita Panji. Nanti bisa diungkapkan. Ini menarik ya. Jadi buku ini bercerita tentang yuk bagaimana kita tuh harus berdamai gitu ya. Oke, next Mas. Nah, kemudian buktinya bagaimana? Nah, setelah kita lakukan auto coding di NVivo 12 ya. Kemudian yang tertinggi adalah peace itu. Kata peace, kata perdamaian itu paling tinggi gitu ya. Dibandingkan dengan kata yang lainnya ada beberapa kata gitu ya. Peace itu menjadi kata kunci atau keyword yang paling tinggi. Jadi Pak Sidik merindukan ada perdamaian itu gitu ya, tidak ada perseteruan. Nah, saya berapa menit lagi Mas? Oke, sebentar ya. Ya. Nah, saya mau mau agak menukik dulu. Nah, yang melukai hati Pak Sidik itu adalah ketika kita melakukan, coba next Mas. Ketika kita melakukan analisis namanya di dalam NVivo itu ada analisis cross step ya. Analisis cross step itu ada analisis bagaimana mengaitkan antara unit analisis dengan nodes atau ya. Nah, di situ muncul begini di tulisannya Pak Sidik itu. Compared to their Buddhist neighbors, 69.80% of the Muslim population in the border province have only a primary school education compared to 49.6% of Buddhists. Jadi memang kayak dimarginalkan orang-orang Muslim gitu. Dia hanya lulus SD aja gitu. Nah, kalau ini perempuan bisa jadi ini jadi masalah gitu. Begitu kemudian Thailand itu mohon maaf ya gitu misalnya ya, dengan mohon maaf sekali dengan seks industri yang grow itu apakah mungkin gitu ini menjadi human trafficking ya misalnya ini kan jadi persoalan gitu ya. Only 9.20% Muslim have completed secondary school, hanya 9% coba dari total penduduk. Jadi betapa pilunya hati Pak Sidik melihat hal seperti itu. Nah kira-kira begitu ya. Nah kemudian yang juga menarik gitu ya. Pak Sidik itu kan sebenarnya ingin mensuggest kepada pemerintah Thailand gitu ya, mensuggest ini loh ada sesuatu kenyataan yang Anda harus perhatikan. Tapi kata-katanya tidak langsung gitu ya. The Royal Thai government has opportunity to compromise and to realize. Has opportunity. Ya katakannya gitu ya. Punya kesempatan, pemerintah Thailand itu punya kesempatan
untuk berkompromi dan merealisasikan paten eks-kombatan. Kalau kemudian mereka hanya lulus SD, itu sangat mudah sekali direkrut untuk menjadi kombatan, menjadi kelompok bom bunuh diri, gitu ya, temanten bom dan sebagainya. Itu sangat mudah, gitu kan. Nah, Pak Siddiq tidak langsung, kalimatnya tidak the royal government must atau have to. Nah, enggak, Pak Siddiq karena budayanya Jawa ya has opportunity. Ya, pemerintah itu kamu masih punya kesempatan loh. Cuma ya, Pak Siddiq ingin mengatakan, Bu kamu tuh menggunakan kesempatan itu, nah, kira-kira begitu. Kan has opportunity, ya, baru menggunakan has opportunity. Nah, ini yang kemudian tidak secara langsung beliau ungkapkan kepada pemerintah Thailand. Oke. Kemudian juga di dalam tema relations tadi ya, next tema relations itu ada Persaid ya, Persatuan Alumni Indonesia Thailand yang kemudian menjadi bagian dari soft track diplomasi ya. Tapi memang ini belum dielaborasi secara mungkin lengkap tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh Persaid misalnya dalam konteks ini. Nah, ini saya kira juga penting untuk kita ketahui bersama. Ya. Oke, nah kemudian disinggung juga tadi oleh Pak Siddiq ada Muhammadiyah di sana. Muhammadiyah juga sudah diakui dan ini menjadi peluang sesungguhnya ya bagi Muhammadiyah ya peluang perdagangan. Nah terkait dengan perdagangan ini sebenarnya saya pernah presentasikan di IKOSI tahun 2012, Pak. Jadi menulis juga enhancing student patani lah gitu ya, competitiveness gitu. Jadi saya kira masih terkait dengan apa yang ditulis oleh Pak Siddiq bahwa salah satu manfaat Muhammadiyah memberikan beasiswa bagi mahasiswa patani itu adalah mampu dia mempelajari bahasa yang berbeda sehingga ketika lulus itu dapat mengambil peluang ekonomi gitu ya. Kemudian pendidikan dengan pendidikan beasiswa of course ya. Tapi apakah ada peluang mendirikan sekolah ya ini masih kita pertanyakan ya. Kemudian tentang pengembangan ekonomi halal ini juga masih menjadi potensi yang sangat besar untuk Muhammadiyah disebutkan di halaman 88. Memiliki cabang di mana-mana, saya pikir juga pantas untuk menjadi partner pemerintah dalam konteks soft track diplomasi, tapi memang ini belum secara tegas disinggung di dalam buku ini. Nah, saya kira itu saja, Pak Mahdi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Zahrul. Beri aplaus dulu dong teman-teman. Ya. Mas Zahrul sudah memaparkan dengan pendekatan dengan software NVivo dan macam-macam lain sebagainya ya. Bagian ada yang mengerikan keningnya ngapain. Nggak apa-apa, santai, pada masanya nanti Ananda akan juga mengetahui itu software apa sebenarnya begitu. Nah, biar lebih atraktif begitu. Pertama kita undang dulu dari Zoom meeting. Nanti yang kedua bersiap Muhammad Yusuf ya yang ada di sini. Yang pertama Saudari Sukaina Matman sudah bergabung dengan kita di Zoom. Uniknya adalah coba Anda perhatikan ya, coba yang tadi ada orang hebat itu ya sambil nyetir ya Zoom meeting juga. Itu Pak Dekan kita ya, Pak Takdir ya. Terima kasih Pak Takdir sudah hadir. Ada juga Pak Sur dan Prof Tulus juga bergabung bersama kita. Terima kasih kepada Saudari Sukaina Matman, kami persilahkan. Oh ya, Sukaina Matman adalah aslinya berasal dari Hatiai, South Border Province of Thailand. Kami berikan waktu 2 menit. Dia mahasiswa Thailand di UMY. Kami persilahkan untuk menyampaikan komentarnya terlebih dahulu. 2 menit kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukaina Matman, saya berasal dari Songkhla, Thailand. Ya, setelah membaca buku yang Pak Siddiq tulis itu, menurut saya Bapak Siddiq lebih mengetahui Thailand daripada saya lagi itu. Dan setelah saya baca, ternyata hubungan Thailand sama Indonesia tuh sudah
mulai dari dulu. Soalnya saya juga nggak terlalu paham. Dan saya berterima kasih kepada Pak Sidik untuk kesempatan ini untuk bisa bisa menyaksikan bukunya langsung. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Saudari Sukaina Matman, ya mahasiswa kita. Selanjutnya adalah Mas Muhammad Yusuf. Ya, Mas Yusuf adalah komunitas mahasiswa pecinta budaya dan bahasa Thailand. Wah, namanya Thai Enthusiasm. Kami persilahkan. Ya, Muhammad Yusuf. Di depan aja mungkin biar kelihatan gitu, di samping sini. Ya, boleh komentar dan pertanyaan gitu. Komentar, bertanya, bagus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. สวัสดีครับทุกคน สวัสดีครับ Pak Sidik, Pak Zarul Anam, dan Pak Imam Mahdi. Dengan launchingnya buku ini, saya menjadi lebih bersemangat lagi untuk mempelajari tentang apa itu Thailand, karena ternyata hubungan Indonesia dan Thailand sudah dimulai sejak Nusantara dan Kerajaan Siam. Di buku ini saya sangat terimpress dengan salah satu kalimatnya, yaitu Thai government has opportunity to compromise, tentang konflik yang dijelaskan seperti itu. Dan buku ini menambah wawasan baru tentang keterbukaan yang hubungan internasional bukan hanya hubungan politik saja ataupun hubungan ekonomi saja, melainkan tentang historical background, di mana hubungan internasional itu akan bisa sukses dengan adanya compromise seperti itu. Dan harapan saya untuk buku ini semoga lebih banyak lagi mahasiswa dan juga para akademisi maupun masyarakat umum yang membaca buku ini, karena buku ini sangat bagus dan memiliki insightful yang juga sangat banyak dan dapat dipetik sebagai referensi dan sumber literatur. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Sidik atas kesempatannya, dan selamat. ผมอยากจะบอกแค่ขอบคุณและขอแสดงความยินดีนะครับ Pak Sidik ขอบคุณครับ Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mas Muhammad Yusuf. Ya, saya agak gatal-gatal bingung jawabnya apa. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita bergabung bersama penulis kedua. Ya, ini anaknya Pak Sidik juga begitu, yang lama di Thailand, 2 tahun di Thailand, kepada Muhammad Indrawan Jatmika SIPMA, dosen di UPN Jawa Timur. Kami persilahkan Mas Muhammad Indrawan. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir pada acara sore hari ini. Jadi mungkin saya sedikit sharing mengenai pengalaman saya belajar di Thailand kurang lebih selama 2 tahun. Dan juga di sini saya membantu Bapak. Jadi dalam buku ini bisa dibilang peran saya Commute. Halo? Terdengar? Ya, sudah. Oh, baik. Baik, ya. Jadi izin saya sharing, ada beberapa hal yang ingin saya sharing di sini. Yang pertama mungkin nanti pengalaman saya, apa sih yang bisa kita pelajari dari Thailand seperti itu. Dan yang kedua mengenai peran saya ya dalam penulisan buku ini seperti itu ya. Jadi istilahnya begini, kalau Pak Sidik sebagai penulis utama begitu, meskipun mungkin beliau sering kali berkunjung ke Thailand ya, bisa 3 tahun sekali, 2 tahun sekali seperti itu, tapi mungkin dalam tanda kutip ya, kelemahannya beliau belum pernah tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama seperti itu di Thailand. Ini anak, ya. Ini anak berani sama bapaknya. Jadi
peran saya di sini adalah ketika Pak Sidik kemudian membutuhkan cross check ya. Benar nggak sih kira-kira kalau saya itu mengeluarkan statement atau pendapat seperti ini gitu kira-kira apakah itu sesuai dengan Risikonya real besar kalau Pak Siti ya. di Thailand. Ya, jadi kalau kira-kira saya memberikan pernyataan seperti ini, apakah sesuai dengan keadaan real yang terjadi di lapangan seperti itu ya? Jadi di sini ya saya mencoba melengkapi gitu apa pemikiran yang sudah diberikan oleh Pak Sidik di buku. Jadi mungkin sedikit saya sharing ya, saya sharing ini saya akan sharing terkait sebenarnya potensi apa saja yang bisa kita manfaatkan ya secara real sebagai masyarakat Indonesia dengan adanya hubungan Indonesia dengan Thailand yang tadi disebut Pak Sidik itu sudah lebih dari warm atau sekarang sudah bisa dibilang sebagai happy relationship. Ya, yang pertama ya mungkin di sini saya melihat banyak teman-teman adik-adik itu mahasiswa S1 ya di prodi HI UMY. Saya kira ini cukup potensial bagi teman-teman itu untuk mulai punya visi ya mencari kesempatan bisa saja yang pertama melanjutkan studi di Thailand ya bisa itu bentuknya exchange bisa juga bentuknya magang atau juga bisa S2 ya cukup banyak buat teman-teman seperti itu potensi dan juga opportunity ya untuk teman-teman melanjutkan pendidikan di sana. Nah, dari kampus saya sendiri itu di Chulalongkorn itu setiap tahun akan ada beasiswa, itu beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari negara-negara ASEAN. Ya ini dan ini saya kira juga menjadi salah satu poin penting bagaimana pendidikan itu menjadi pengikat yang sangat erat gitu ya bagi hubungan antara Indonesia dan Thailand. Tuh. Nah, pun juga sama. Sekarang di beberapa universitas di Indonesia sudah mulai mencari karena kita mungkin banyak membutuhkan itu ya mahasiswa asing ya, untuk meningkatkan kualitas dan juga nanti untuk meningkatkan peringkat dunia juga itu saya kira bagi kampus-kampus di Indonesia ini sangat penting untuk melihat Thailand ini sebagai apa ya namanya sebagai pasar untuk menarik mahasiswa-mahasiswa asing itu gitu. Dan juga saya kira tidak hanya di jurusan-jurusan tertentu yang tersegmentasi gitu ya. Mungkin kita stereotipnya adalah ketika mahasiswa Thailand itu belajar di Indonesia itu hanya belajar katakanlah belajar agama Islam ya maupun ilmu-ilmu tertentu gitu. Padahal sebenarnya masih banyak hal yang dieksplor gitu ya. Misalnya kalau mahasiswa Indonesia itu belajar ke Thailand itu banyaknya kita itu belajar pertanian ya. Jadi memang banyak teman saya itu yang belajar mengenai agro ya. Jadi baik itu pertanian, teknologi pangan, kedokteran hewan ya maupun kehutanan. Nah, itu biasanya di Kasesat University itu banyak di situ. Nah, itu saya kira pendidikan ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa mengeratkan, gitu ya, mengeratkan persahabatan antara Indonesia dan Thailand yang sudah cukup erat ini seperti itu. Nah, dan yang kedua, ya, yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah di sektor pariwisata, ya, sektor pariwisata. Jadi saya kira ini cukup menarik, yang bahwa satu hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa sebenarnya itu kita ketika melihat Thailand itu terlalu stereotyping, gitu ya. Bahwa misalnya Thailand itu adalah mayoritas umat Buddha seperti itu. Nah, ketika mayoritas umat Buddha kita melihatnya bahwa mereka itu akan tertariknya hanya kepada Borobudur misalnya seperti itu. Nah, padahal kenyataannya itu ada pangsa pasar yang lebih luas yang bisa juga kita kita bisa kita kejar ya. Jadi pengalaman saya orang-orang Thailand itu malah mereka itu lebih mengenal Bromo ya. Ya nomor satu Bali jelas. Yang kedua adalah Bromo. Jadi mereka itu akan lebih mengenal Bromo daripada Borobudur. Bahkan kata Borobudur itu masih sangat asing bagi masyarakat Thailand terutama anak-anak muda gitu ya yang mungkin
secara agama gitu kurang begitu religius dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini menjadi potensi sekaligus tantangan bagi pemerintah Indonesia ya maupun nanti juga kaitannya dengan kerjasama pariwisata mungkin dengan pemerintah Thailand, bagaimana kita bisa mempromosikan destinasi seperti itu tanpa kita perlu yang namanya stereotyping gitu ya. Jadi jangan sampai kita ketika berbicara Thailand itu kita terlalu stereotip. Oh, Thailand itu hanya Buddha, Thailand itu hanya orang-orang yang religius. Nah, ternyata tidak gitu ya. Saya kira harapannya dengan adanya buku ini ya kita bisa membuka cakrawala baru ya dengan Thailand itu sebenarnya apa sih Thailand gitu ya. Nah, mungkin yang ketiga ya salah satu industri yang juga yang bisa dikejar itu terkait dengan pasar halal ya, halal market ya, terutama bagaimana menarik tidak hanya wisata tapi juga nanti kerjasama yang terkait dengan halal ini. Halal ini kan juga nanti bisa penyedia wisata dengan konsumen maupun juga bisnis to bisnis gitu ya. Jadi sesama pelaku bisnis gitu. Bahkan mungkin orang Indonesia kita bisa belajar ke sana gitu ya. Bagaimana Thailand itu meskipun dia di tengah keterbatasan, mereka bisa di tengah keterbatasan bahwa mereka berada di society yang cenderung ya banyak mengkonsumsi hal-hal yang haram itu tadi, tapi mereka tetap bisa mempertahankan industri halalnya dan justru menjadikan itu sebagai salah satu nilai tambah ya dalam industri maupun juga di pariwisata seperti itu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Buku ini saya kira nanti bisa dibaca oleh teman-teman S1 itu maupun juga teman-teman yang lain yang ingin belajar dan membuka cakrawala baru mengenai Thailand tanpa adanya stereotyping dengan salah satu golongan maupun pandangan tertentu seperti itu. Itu tambahan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih Mas Muhammad Indrawan Jatmika. Kalau tadi kita lihat di slide-nya Pak Sidik itu waktu 23 tahun itu diapit 2 cewek begitu ya. Kalau sekarang dengan model begitu saya oh iya wajar. Nah, oke, terima kasih atas tambahan materi dari Muhammad Indrawan Jatmika. Selanjutnya teman-teman ada yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kita ke Zoom lagi? Ada, silahkan. Ada 5 buku, langsung kita kasih, iya silahkan. Atau mempersiapkan diri dulu. Ya, sembari mempersiapkan diri teman-teman habis ini ya, ditulis catat apa kira pertanyaannya. Bersama kita ada Pak Dekan ya. Mudah-mudahan bisa nih sambil nyetir soalnya. Saya takut juga nanti saya yang kena ini karena mempersilahkan orang di Zoom meeting yang sambil nyetir gitu. Kepada Pak Takdir kami persilahkan jika memungkinkan dan saya tidak mau mengambil resiko apapun yang terjadi. Oke, halo. Suara saya jelas? Jelas. Jelas nggih? Oke. Saya komentar sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Apa suara saya bisa didengar? Sangat bisa didengar, sangat jelas. Oke. Jelas, Bapak. Oke. Pertama saya ucapkan selamat pada Pak Sidik dan Mas Jatmiko. Mas Indrawan. Saya manggil Mas Jatmiko. Ya, itu saya kira. Mas Indrawan ya jangan suruh tinggal lama-lama di sana Pak Sidik ya. Saya ingin mendorong satu hal yang saya anggap penting dalam studi HI, yaitu saya terinspirasi sebuah buku yang diterbitkan 3 tahun yang lalu yang judulnya adalah
Sociology for International Relations Studies. Buku itu berusaha untuk mainstreaming studi-studi tentang sosiologi sebagai basis pemahaman conflict resolution in international relations. Jadi studi seperti Pak Sidik ini sebenarnya bisa sangat bermanfaat untuk menyelesaikan kasus-kasus atau konflik-konflik di tingkat internasional yang masih secara permanen ada. Jadi kalau ciri-cirinya kalau ada konflik kok permanen, seperti Israel Palestina, seperti Catalunya, seperti Aceh, seperti ini apa namanya Patani, seperti Davao Filipina Selatan, itu berarti selama ini pendekatan yang mereka gunakan itu atau pendekatan-pendekatan rasional korban dari teori realisme politik. Jadi saya menganggap itu pendekatannya tidak pertimbangan yang sifatnya emosional, ya. Tetapi sosiologi itu lebih apa namanya, lebih memberi ruang pada pertimbangan-pertimbangan penyelesaian konflik yang sifatnya adalah values ya, atau social values, mempertimbangkan nilai-nilai asli dari daerah itu untuk diakomodasi dalam sebuah sistem penyelesaian konflik. Saya lihat model Pak Sidik seperti ini bisa kita studi lanjuti dengan menyempurnakan tentu saja formula-formulanya, kemudian apa namanya faktor-faktornya itu. Lah untuk diterapkan di kasus-kasus seperti Catalonia, seperti Mindanao yang sekarang sudah sangat bagus. Jadi kalau kita komparasi dengan Mindanao bagus sekali. Saat ini sudah berlangsung pembentukan kelembagaan syariah di Filipina Selatan. Ya, jadi kebetulan apa namanya salah satu muftinya itu teman, kemudian apa namanya yang menjadi menteri mudanya itu juga saya kenal baik. Sehingga di sana berlangsung begitu undang-undang itu ditetapkan untuk mengakomodasi nilai-nilai selatan, itu berlangsung dengan baik sekarang ini proses pelembagaannya. Dan itu saya kira kalau diakomodasi di Filipina, di selatan Thailand itu akan memberikan nuansa yang lebih bagus. Ya memang ada karakteristik berbeda di tingkat pemerintahan ya. Memang Filipina jauh lebih open pemerintahannya ya. Untuk tidak mengatakan bahwa pemerintah di Bangkok tidak terbuka, saya kira terbuka sekarang untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Ya hanya perlu apa namanya upaya yang lebih keras untuk lebih membuka peluang bagi apa terakomodasinya nilai-nilai di selatan Filipina, selatan Thailand gitu. Sehingga sekali lagi saya ucapkan selamat karena ini memberi warna baru bagi studi HI, yaitu sekali lagi tentang International Relations Studies from the perspective of sociology. Ini sangat penting. Terima kasih Pak Siti, Pak Zahrul, Pak Mahdi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Takdir. Ya, bersyukur kita karena beliau berhenti terlebih dahulu. Saya sudah khawatir tadi. Ini ada komen dari Bu Nur Azizah ya, mengatakan selamat untuk pasangan Pak Sidik dan Mas Indrawan atas permainannya yang cantik dan kompak ya, manis gitu ya. Semoga sukses ganteng selalu. Yang benar. Bu Nur kok cantik Pak Sidik ya. Iya. Oke, teman-teman yang hadir di sini silakan untuk kemudian bertanya, kami persilakan. Ya. Yuk. Silakan. Ya, silakan maju ke depan biar kelihatan di kamera begitu. Karena oh iya. Ini teman kita dari Bangladesh. Ya. You stand here. Near of Zahrul Anam. Oke. Good. Assalamualaikum. Thank you. Biar kelihatan. Nah, good. Oke, good. Assalamualaikum. Thanks to Pak
Siddiq and Jahrul. yeah, Jahrul. Jahrul and Mahdi. Mahdi. So as Siddiq said that he has been being active since his early age, like engaging with Navy students of Thailand and like being very active since early age. So I would like to ask, what would be Siddiq's suggestion for us to like carry on his legacy for Indonesian students as well, and also for, Bangladesh, kan? yeah. Okay. Thank you so much. Ya, thank you very much. Bagaimana kira-kira Pak Siddiq? Ya, karena tadi dijelaskan sejak awal Pak Siddiq nih kayak bapok ya, bapak orang-orang Thailand, mahasiswa Thailand. Bagaimana seharusnya teman-teman dari Bangladesh juga yang ada di sini, apa sarannya dari Pak Siddiq? Persilakan. Syukriyah ya. Kalau syukriyah itu kan syukron kasiron ya. Jadi saya kira sudah ada ya. Do you have a Bangladesh Student Association? Yeah, it's better you begin. Yeah, even just 3 or 5 student ya, you can arrange ya association of Bangladesh student in all of Indonesia. I believe at Yogyakarta, I think at our university, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta and UIN ya Sunan Kalijaga, and I think the Bangladesh student at Indonesia also have contribution ya to share our knowledge ya each other. For example, when we handling pandemic COVID-19, we have a student from Bangladesh ya, Sirajum Munira Muljabar. She's a student from Bangladesh, study in our university. So we conduct joint research about comparative studies of Indonesia and Bangladesh, how to handling the pandemic COVID-19. And I think comparative always interesting because we come from different situation. So actually, Bangladesh is very crowded country ya, more crowded than Java Island ya. It is very crowded, more than 150 million, 150 juta penduduk Bangladesh itu. Sama dengan Pulau Jawa ya. Jadi same with Jawa, situation is similar and more difficult to say about health kemarin itu prosedur ya protokol ya in Bangladesh ya, because Bangladesh people should be work hard ya, so very difficult suruh pakai masker, pakai distancing itu. Dan yang menarik, orang Bangladesh itu banyak yang kena pandemi COVID ya, pandemi COVID-nya lebih banyak dari Indonesia, tapi tingkat kematiannya lebih sedikit. Itu berarti kan daya tahan orang Bangladesh itu lebih bagus ya. So endurance ya, health endurance of Bangladesh better than Indonesia. I don't know why. Jadi itu kan berarti bisa jadi. Nah, ini kan soal policy ya. Jadi kita bisa membandingkan apa-apa yang terjadi di sana. Dan saya kira Bangladesh juga setiap hari bertemu orang-orang Rohingya ya yang ada di sana, dan mungkin juga mengalami hal yang sama ya, bagaimana mengurus refugee dan konflik yang berkepanjangan itu. Jadi dibuat ya Bangladesh Student Association in all of Indonesia. Now we can conduct communication by Zoom meeting ya. Saya insya Allah siap ya. I ready to be the advisor of Bangladesh. Ya, biar oleh-oleh saya banyak kan. Kalau saya advisor Thailand ya, nanti dapat oleh-oleh gajah putih gitu kan. Nah, nanti kalau dari Bangladesh nanti dapat Sungai Gangga ya, dapat air Sungai Gangga untuk apa? Ya, syukriyah ya. Oke, I'm ready. Oke. Ya, thank you Syukriyah dan respon dari Pak Siddiq. Di Zoom sudah ada Bu Nur Azizah ya yang mau berkomentar terkait dengan bedah buku kita pada sore yang berbahagia ini. Kepada Bu Nur kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Imam Mahdi, Mas Syahrul dan Pak Siddiq yang saya hormati, juga Mas Indrawan yang ada di
Surabaya. Pertama, selamat atas kerja kerasnya yang sudah membuahkan hasil dengan terbitnya buku yang baru saja di-launching. Saya sebagai teman sangat senang dan ikut bangga. Dan ini Pak Sidik banget gitu ya, bukunya ini sosiologi banget gitu ya. Ini ciri khasnya Pak Sidik dan luar biasanya Pak Sidik karena semua itu bisa dijadiin buku. Jadi ini Gus Durnya HI gitu ya. Jadi apa-apa itu bisa, mau soal preman ya bisa, mau soal luar biasa yang orang lain tidak tahu gitu, tidak tahu tracknya, tapi Pak Sidik tahu. Mungkin karena Pak Sidik punya pengalaman lama jadi koresponden, jadi jurnalis dan sebagainya. Nah, itu appreciate Pak Sidik. Jadi saya ingin belajar dari Pak Sidik hal-hal seperti ini. Nah, mungkin yang ingin saya mungkin tambahkan sedikit, seandainya buku ini kemudian nanti dikembangkan lagi atau mungkin judul lain tetapi masih tentang Thailand, kita bisa membahas hal-hal yang lebih berbau politik atau berbau HI gitu, yang sebetulnya banyak hal yang menarik ya terkait dengan Thailand. Kebetulan saya sendiri sekarang gitu aja, saya terus sedang menulis juga tentang LGBT group, LGBT group, but in Thailand politik, anti-politik ya, Thai political arena. Jadi aku nulisnya yang ternyata itu luar biasa ya. Jadi mereka sudah menjadi politisi, sudah jadi calon perdana menteri dan sebagainya. Dan ke depan mungkin memang Thailand yang dulu tidak seperti Thailand yang akan datang, karena misalnya sudah ada keberanian untuk mengkritik rajanya yang tidak pernah berada di Thailand, begitu kan? Yang berbeda sekali perilakunya dengan raja yang terdahulu gitu ya, yang terdahulu kan memang sangat disegani ya, tapi kalau yang sekarang ini kan perilakunya aneh, tetapi dia tetap memperoleh dukungan dari militer. Nah, hal militer juga merupakan salah satu institusi yang sangat menarik untuk dilihat ya, untuk diteliti terkait dengan Thailand. Saya dulu nulis militer Pak Sidik, dan tapi saya dulu agak saya agak mundur ketika kemudian untuk mempelajari Thailand mestinya saya harus bisa berbahasa Thailand, dan saya nggak bisa berbahasa Thailand gitu ya, cuman terpatah-patah sedikit-sedikit aja tahu, tapi tidak mudah ternyata, lebih mudah mempelajari Australia daripada mempelajari Thailand ternyata. Ya. Dan ketika akan menulis lebih jauh, banyak sekali tulisan-tulisan itu yang melungker-melungker gitu ya. Nah itu, waduh lah ini aku hanya bisa memperoleh dari literatur-literatur review yang akhirnya berbahasa Inggris juga karena ketidakmampuan saya untuk menguasai bahasa dan tulisan Thailand gitu. Tapi sebetulnya memang negara tersebut sangat menarik, selain dengan keanehannya dan kecerdikannya gitu ya, karena ini satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Dan saya ingat menurut kuliah dari suhu saya dulu gitu, kebetulan yang ngajar saya tentang ini adalah Prof. Muhtar. Thailand itu kan mempunyai kemampuan untuk bertiup sesuai dengan arah angin, jadi bergerak sesuai dengan arah angin gitu ya. Kalau anginnya ke timur dia ke timur, anginnya ke barat dia ke barat gitu. Jadi itu berbeda sekali dengan negara-negara lain termasuk Indonesia itu. Kalau Indonesia sekali non-blok ya non-blok titik gitu. Kalau Thailand kan enggak gitu ya. Jadi dia sangat mudah gitu. Nah, sekarang yang juga menarik ini alirannya
banyak marijuana yang bisa dijual mahal, dia kemudian menanam marijuana, menanam ganja, dan ini satu-satunya negara di Asia Tenggara. Nah, yang lebih menarik lagi ternyata juga dia LGBT group itu juga kaitannya sama kapitalisme dan ekonomi gitu ya, karena ternyata mereka merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang menarik gitu ya. Jadi ternyata banyak sekali yang menuju ke Thailand untuk rekreasi LGBT, dan di negara lain jarang. Di Asia Tenggara, Vietnam, tapi Vietnam tidak mempunyai destinasi wisata yang semenarik Thailand, meskipun dia mempunyai keterbukaan gitu ya, karena dia ingin menyesuaikan diri dengan norma internasional yang dia membutuhkan karena dia butuh dukungan. Tapi Thailand ini sangat luar biasa. Jadi I do appreciate Pak Siddiq, dan saya siap juga nanti berkolaborasi dengan Pak Siddiq gitu. Jadi bisa main bertiga gitu. Main bertiga. Nah, ini Pak Siddiq itu luar biasa ya, kompak juga dengan Ananda gitu. Ini luar biasa loh. Belum tentu loh yang punya ini dosen lain ini yang bisa kompak sama anaknya gitu. Anakku aja larinya ke kanan ke kiri, nggak ada yang sama gitu. Oke Pak Siddiq, aku nggak open video ya, soalnya udah nggak pakai jilbab ya. Assalamualaikum, sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya komen sebentar ya. Jadi itu manfaat ya, saya 30 tahun bersama orang Thailand itu jadi ngerti cara berpikirnya ya. Jadi saya dikasih tahu dua hal saya kira. Bagi orang Thailand yang disebut orang baik itu bukan tolak ukur agama. Kalau di sini kan orang baik itu rajin ke gereja, rajin ke masjid gitu ya. Terus orang yang orientasi seksnya jelas, laki-laki perempuan itu loh ya, yang lady boy itu berarti tidak beragama. Jadi orang Thailand itu yang disebut orang baik itu yang penting tolak ukur keagamaan itu tidak menjadi ukuran. Nah itu loh. Anda mau pakai baju you can see boleh, you can see everything juga boleh gitu kan. Ya itu di Thailand. Jadi ketika Anda you can see everything itu bukan orang jelek di Thailand. Ya. Anda maco gitu kan, kalau siang kan nama siang hari dan matahari terbenam itu bisa, nah kan ya itu biasa di sana, bukan sesuatu yang masalah. Jadi orientasi seks dan keagamaan itu bagi orang Thailand bukan tolak ukur. Itu berbeda kita dengan Muslim. Orang Muslim ya khususnya di Indonesia orang baik itu rajin ke masjid, ya kemudian orientasi seksnya jelas, mau Arijal atau Anissa gitu ya. Nah, perkara Anda korupsi, bohong itu, nah kan beda. Kalau di Indonesia itu Anda naik haji 10 kali, itu korupsi 4 kali nggak apa-apa. Nah itu loh. Jadi korupsi di Indonesia ditutupi dengan naik haji dan zakatnya banyak itu. Ini berbeda dengan orang Thailand. Orang Thailand udahlah Anda agama itu ya bahwa mayoritas 80 misalnya Buddha ya, tapi perkara Anda rajin ke wihara atau tidak itu bukan. Yang penting Anda tidak korupsi, tidak bohong, menghormati senior, itu satu. Yang kedua, ini yang sisi positif dari militerisme Thailand ya. Mungkin kita menganggap militeristik itu selalu buruk gitu ya. Sekarang nggak usah aja. Kalau ada pertandingan sepak bola, mau laki-laki atau perempuan, apalagi perempuan gitu ya. Sepak bola timnas Indonesia lawan timnas Thailand, itu mohon maaf, sebelum bertanding pun aku udah ngerti siapa yang menang. Iya kan? Bukan berarti saya tidak nasionalis gitu ya. Karena saya sudah tahu kualitas sumber daya Thailand itu dalam hal FO Max-nya itu, endurance-nya, itu bahkan dia sepak bolanya udah level ya Asia lah gitu ya. Kita Asia Tenggara aja belum gitu kan. Mereka udah level Asia, udah masuk. Orang Thailand tuh tanding timnas Amerika, Argentina pun dia nggak takut gitu loh ya. Kalau kita ini kan orang Jogja pun monggo kados telimpun kiambak gitu kan. Monggo. Nah,
Bola voli putri Thailand itu sekarang dia udah masuk 10 besar dunia. Bayangkan, tim sekarang sedang ada ini kan kejuaraan bola voli dunia, putra maupun putri. Nah, putri Thailand itu sudah masuk 10 besar dunia di Turki itu. Jadi Turki dan Bulgaria itu. Jadi dia bisa mengalahkan Serbia, mengalahkan Nederland gitu kan. Perempuan ternyata apa? Itu orang-orang Thailand itu punya endurance yang luar biasa, daya tahan. Nah, rupanya itu diajarkan sejak kecil. Jadi anak-anak Thailand itu Anda lihat nanti foto anak-anak Thailand pelajar ya, sejak tadika itu, taman kanak-kanak kalau laki-laki, SD, SMP sampai SMA, ada nggak yang rambutnya panjang? Gondes. Di Thailand nggak ada gondes, gondrong desa. Tak ada itu. Ya, semua anak Thailand itu dari TK, SD, SMP, SMA, laki-laki itu rambutnya pendek, cepak, militer. Itu satu. Kalau perempuan, ya coba Anda lihat atlet Thailand itu ada nggak yang rambutnya panjang lebih dari sebahu? Nggak ada. Ya, rambut mereka itu sejak TK, SD, SMP, SMA harus pendek, cepak. Ya, Anda lihat ratu kakaknya Raja ini, kan rambutnya pendek ya. Semua ratu-ratu Thailand rambutnya pendek. Jadi rupanya dia mengajarkan supaya anak-anak Thailand itu sejak kecil nggak mikirin rambut gitu kan. Coba bayangkan, mohon maaf ya, Anda punya adik SD kelas 3, perempuan mau berangkat sekolah, ini urusan rambut suwe banget loh. Ya, disuruh bangun gitu kan. Begitu masuk kamar mandi, suruh mandi susah. Begitu di kamar mandi, wah keramas kan, lama itu kan. Sudah keramas, habis itu selesai keramas kan dia harus ngeringin rambut. Setelah itu minta dikepang. Nah, itu di Thailand, wah itu waktunya habis untuk berpikir rambut. Nah, karena itu diajarkan di Thailand ya, bahwa supaya kalian jangan memikirkan rambutmu, yang saya dengar. Nah, nanti kalau Anda punya rezeki ya, Anda datang ke Bangkok jam 7 kurang 10 menit gitu ya, 7 kurang 1/4, lihat upacara bendera ya, hari Senin jam 7 gitu ya. Kalau jam 7 upacara bendera berarti 7 kurang 1/4 itu guru olahraga sudah. Nah, itu anak-anak Thailand itu udah dia turun dari MRT, lari kenceng dan segera berdiri tegak. Bandingkan dengan anak-anak SD, SMP Indonesia itu kan. Ayo anak-anak silahkan, kita akan upacara bendera jam 7 ya. Nah, santai ya. Nah, terus itu mbak-mbak yang masih di bawah pohon ya segera kumpul gitu kan. Tidak berkos, siap gerak gitu kan. Nah, tenggeleng gitu kan. Itu belum nyanyi Indonesia Raya udah pada duduk. Itu tidak akan pernah terjadi di Thailand. Ya, di Thailand sebelum misalnya kita nonton film ya, KKN di Desa Plunyon di Thailand sana kan, Desa Menari dia kan film thriller Thailand weh medeni lho. Weh Gombel Thailand itu weh medeni ya, film horor Thailand kan tahu ya. Oh itu lebih medeni daripada KKN Desa Menari. Nah, yang kono ku yo ono weh Gombel ngono yo ono. Nah, jadi di sana itu anak-anak sudah diajari disiplin ya. Jadi kalau Anda upacara jam 7 kurang 1/4 berarti dia udah siap. Nah, nanti sebelum acara film berlangsung itu pasti diputarkan lagu kebangsaan Thailand. Sebelum nonton bioskop ya, diputar dan semua orang harus berdiri tegak. Wow. Jangan pernah sekali-kali dikaplok semberi. Ya termasuk menyanyikan lagu kebangsaan Thailand Raya itu ya. Thailand Raya tanah air gitu ya. Itu setiap jam 7 pagi disetel, semua orang berdiri tegak. Ya, kita sebenarnya di Indonesia di Jogja udahlah, di Malioboro udah mulai, tapi nggak tahu tuh sekarang. Saya kira begitu Bunda Nur Azizah. Saya manggilnya pakai nong. Nong itu diajeng atau kadang. Iya, terima kasih Pak Sidik atas responnya. Terakhir mungkin di Zoom masih ada Mas Miftah dari Samudra Biru. Nggak ada. Oh ya udah keluar berarti. Tadi ada. Terima kasih atas segala atensi teman-teman. Sebelum kita tutup mungkin 1 menit closing statement dari Pak Sidik dan Mas Zahrul. Kami persilakan. Oh Pak Zahrul. Iya. Oh iya betul. Nah, terima kasih. Saya pikir karya ini adalah karya yang luar biasa gitu ya, memberikan hasanah sosiologis ya, bagaimana kita memandang Thailand dari aspek sosiologis, juga ada aspek budayanya.
Ya, saya cerita Panji itu menjadi bagian dari local wisdom yang bisa dielaborasi, saya kira lebih lanjut sebagai bagian dari upaya untuk melakukan perdamaian ya. Jadi saya mengapresiasi buku Pak Sidik dan menunggu karya-karya buku selanjutnya. Terima kasih Pak Sidik. Jeng, ya, yang terakhir tentu saja kita mengucapkan terima kasih kepada Kaprodi HI, Bapak Dr. Sugito, yang sudah mengerahkan para kaki tangan ya. Nah, ini Mas Mahdi Lab HI ya, dan ini rangkaian dari 5 buku ya. Jadi tepuk tangan dulu untuk Prodi HI ya. Jadi setelah ini nanti Prof. Bambang Cipto, Prof. Tulus ya, kemudian Dr. Ari Paksi. Jadi kita dalam waktu 1 pekan peluncuran we have deliver 5 books ya in 1 week. Jadi itu luar biasa dan semoga ini tentu saja juga terima kasih pada segenap peserta baik yang online maupun Zoom meeting dan termasuk juga teman-teman Patani Thailand yang ada di Indonesia maupun di Thailand ya mengikuti acara ini dan juga dari staf kedutaan Thailand di Jakarta. Terima kasih setelah bergabung di sesi ini. Kopkun Krab, Lakun, Popkan Mai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sidik. Aplaus buat kita bersama. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih Zoom meeting kita ada kurang lebih 53 peserta dan di sini forum ini ada 20-an orang. Terima kasih sudah hadir dan tentunya tadi bagi 2 penanya juga akan kita berikan langsung buku dari Pak Sidik Jatmika. Dan tentunya jangan lupa masih ada besok bukunya Prof. Bambang Cipto, selanjutnya 2 buku dari Prof. Tulus. Dan terakhir yang dari Pak Ari nanti modelnya adalah podcast gitu. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.